Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Proses persidangan Sambo masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan nampaknya beberapa hari belakangan ini atau minggu belakangan ini, kasus persidangan Sambo telah mencapai pemeriksaan pada ahli-ahli, saksi ahli. Ya, saksi ahli telah diperiksa untuk melihat bagaimana mereka menilai kasus ini dari sisi keahlian mereka. Tentunya mereka akan memberikan kesaksian berdasarkan dari keahlian mereka, ya. Salah satunya menarik sebenarnya saksi ahli kriminologi, di mana saksi ahli kriminologi ini yaitu Muhammad Mustafa, ya, Profesor Muhammad Mustafa ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan pada kejadian kematian Brigadir Joshua ini ada identifikasi atau ada indikasi, maksud kami ada indikasi bahwa memang ini adalah pembunuhan berencana. Ya. Jadi beberapa keahlian yang dimiliki oleh Profesor Mustafa ini melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan pada saat itu adalah mengarah pada pembunuhan berencana. Salah satunya adalah ketika mendapatkan kabar bahwa istrinya mengalami dugaan pelecehan, Sambonya ini sempat masih melakukan aktivitas. Lalu juga beberapa hal yang diungkapkan oleh ahli kriminologi dari UI ini. Dan yang menariknya juga, ahli kriminologi ini juga melihat bahwa beliau tidak menemukan adanya indikasi kalau ada peristiwa pelecehan seksual atau perkosaan. Walaupun antara Verdi Sambo dan istrinya Putri ini tetap kekeh bahwa ada dugaan pelecehan seksual atau dugaan pemerkosaan. Nah, ini menarik sebenarnya untuk disimak. Belum lagi beberapa ahli lainnya, ya, ahli forensiknya terkait dengan uji balistik soal pelurunya yang mengenai di tubuh dari almarhum Brigadir Joshua ini. Ada yang mengatakan dari 6 luka tembakan yang masuk ke tubuh atau yang ada yang keluarnya dan sebagainya. Tetapi yang menarik di sini lagi adalah soal kematiannya diakibatkan oleh 2 tembakan yang cukup membuat fatal. Yaitu tembakan yang ke arah dada dan yang ke arah kepala. Ya. Menilik dari persidangan Sambo beberapa hari belakangan ini atau beberapa minggu belakangan ini, sebenarnya kita banyak seperti belajar, ya, terkait dengan hukum. Dan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini nampaknya juga tidak bisa disamakan dengan kasus kematian kopi sianida. Entah kenapa, ya, karena banyak lika-liku dalam kasus ini yang bahkan dari kesaksian Verdi sendiri, ya, bukan Freddy tapi Verdi, kesaksian Verdi Sambo ini sempat membantah beberapa hal-hal yang sebenarnya itu sudah jelas masyarakat mengetahuinya, begitu, ya. Nah, pemeriksaan saksi-saksi ini masih dalam rangkaian persidangannya. Ini masih sangat jauh, ya, apalagi belum lagi nanti soal yang lain-lainnya sampai nanti putusan pun nanti masih panjang, nanti diterima atau ditolak, banding atau tidak, sampai kasasi dan sebagainya. Masyarakat sebenarnya masih menunggu kapan sebenarnya putusan dari persidangan Verdi Sambo ini. Kalau di sebuah persidangan sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dicari di sini? Kebenaran fakta atau kebenaran argumen? Fakta bahwa kematian Brigadir Joshua adalah karena tembakan, benar adanya. Siapa pelakunya? Sebenarnya dalam persidangan kalau kita ikuti sudah jelas siapa yang melakukan. Dan beberapa kali orang yang melakukan itu sudah mengakui, meminta maaf dan sebagainya. Lalu apa sebenarnya yang dicari dalam sidang ini? Mungkin seperti banyak pengamat mengatakan bahwa ini adalah memang benar
siapa pelakunya sudah jelas ya, tetapi yang dicari adalah pasal nanti yang akan dikenakan. Karena Sambo ini pada dasarnya terancam hukuman pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Dan ini hukumannya tidak main-main, adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Beda dengan kalau umpamanya adalah pasalnya adalah pasal 338, adalah pembunuhan biasa atau hal yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan nyawa orang melayang. Menarik untuk disimak sebenarnya kasus persidangan Sambo ini, tetapi kadang-kadang kita masyarakat juga agak jenuh ya, karena hampir tiap hari saksi terus yang diperiksa di dalam sidang itu. Belum lagi di dalam sidang itu juga bantah-bantahan antara, ya mungkin wajar ya dalam kasus ini, tersangka membantah apa yang dilakukan. Bahkan menariknya lagi, semua akhirnya keluar. Dalam sidang ini akhirnya semua keluar. Hal-hal yang tidak diketahui publik. Seperti misalnya Sambo ini mempunyai temperamental emosinya, ya dalam artian mudah marah dan sebagainya. Lalu yang lainnya juga keluar bagaimana perilaku Sambo dalam sehariannya di mata para anak buahnya. Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah terkait kekehnya Sambo dan Putri ini akan dugaan pelecehan seksual. Padahal ahli kriminologi ini mengatakan tidak ada indikasi seperti itu. Bahkan kalau tidak salah, polisi pun juga mengatakan bahwa terkait hal itu juga tidak ditemukan. Tapi ini mereka masih kekeh. Apakah nanti arah terkait dengan pembuktian akan dugaan pelecehan seksual ini benar-benar akan menjadi fokus di nantinya? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, apa yang disidangkan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sebenarnya adalah 2 poin. Satu adalah pembuktian terkait dengan pembunuhan kasus Brigadir Joshua-nya. Yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran etika dan juga menutupi terkait dengan kejadian kejahatan atau obstruction of justice. Sebenarnya 2 ini kan poinnya kan. Kalau 2 ini sebenarnya ya di persidangan sudah jelas, berarti kita mungkin sudah jelas juga apa yang nanti akan diputuskan oleh hakim. Walaupun agak sedikit mungkin, apa bahasa saya ya, masyarakat tidak seantusias dulu untuk mengikuti kasus ini, tapi setidaknya persidangan-persidangan kasus ini masih menjadi hal yang menarik untuk diikuti ya. Menjadi sesuatu hal yang bikin gemes kita gitu. Apa nantinya putusan yang akan diberikan hakim terkait dengan kasus ini? Masih berapa lama lagi sidangnya? Itu yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan publik hingga saat ini. Persidangan Sambo, terus kita simak, terus kita kawal apa yang terjadi nantinya. Salam informasi, salam kepo, salam kejadian berpikir, seperti jaringnya air mineral ini.